Legend of the Great Sage. Chapter 1051. Tatapan mata mereka bertemu. Pandangan yang satu dalam, sedangkan pandangan yang lain jernih. Keduanya tinggi dan tegap. Saat mereka berdiri saling berhadapan, mereka pada dasarnya setara. Ada juga aliran ki yang tak terlukiskan, seperti angin gunung yang bergema di antara puncak-puncak gunung. Kalian bisa pergi sekarang, kata kepala istana. Baiklah, pikir Li Qingshan, bukankah kau ingin bertarung di sini? Setelah tiba di aula utama, ada rantai logam hampir lurus yang terhubung ke puncak pedang tersembunyi di langit. Li Qingshan melirik ke atas dan melompat ke rantai, memulai pendakiannya dengan sekuat tenaga. Semua orang menyaksikan sosok Li Qingshan terus meningkat. Saat dia melompat, dia seperti seekor harimau yang memanjat gunung, tiba di dasar puncak pedang tersembunyi. Li Qingshan melirik ke bawah. Semua orang sudah sekecil biji sesawi. Ketika dia mendongak lagi, dari jarak sedekat itu, puncak pedang tersembunyi tampak tidak jauh berbeda dari gunung lainnya. Tanaman hijau dan tanaman merambat melingkari batu. Namun, pada dasarnya setiap batu ditusuk dengan pedang. Ada ribuan dari mereka, membuat pemandangan yang agak spektakuler. Akan tetapi, semua pedang itu tertutup oleh lapisan karat, sehingga mustahil untuk mengetahui bahan pedang itu. Seseorang harus membuat pilihan berdasarkan naluri, dan jika pedang itu tidak memilih pemiliknya, mustahil untuk mencabutnya dengan paksa. Semua orang ingin tahu jenis pedang apa yang akan dia cabut. Aku ingin pedang terkuat. Li Qingshan melompat ke puncak pedang tersembunyi tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia sudah menyerah pada jalan pedang, semakin kuat senjatanya, semakin baik. Dia masih bisa mengorbankannya jika dia tidak menggunakannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Jika dia mengorbankan semua pedang di puncak pedang tersembunyi di altar persenjataan Asura, dia bertanya-tanya senjata Asura macam apa yang akan dia dapatkan. Namun, dia hanya bisa memikirkannya untuk saat ini. Altar persenjataan Asura juga perlu menguji kekuatan si pemberi kurban. Pedang bunga akhir sudah menjadi senjata terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Membuang pikiran-pikiran yang tidak jelas ini, Li Qingshan mulai mencari di puncak koleksi pedang. Meskipun penguasa istana koleksi pedang telah menyegel hati iblisnya, kekuatan iblis lembu miliknya tidak dapat disegel. Dia yakin dia dapat menghunus pedang apapun di puncak koleksi pedang. Yang penting adalah bagaimana dia dapat menemukan pedang terkuat. Dia memanjat naik turun. Dia tampak seperti sedang fokus mencari pedang, mencengkeram gagang berkarat itu dari waktu ke waktu sebelum melepaskannya lagi. Sebenarnya, dia diam-diam mempraktikkan metode penekan laut milik penyu roh untuk mendapatkannya. Di atas panggung di kaki puncak langit miring, sekelompok murid sekte luar yang hanya berada di alam pemurnian ki juga mendongak. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan harapan saat mereka berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Kau benar-benar bodoh, belum pernahkah kau mendengar tentang Li Qingshan? Kudengar dia tidak jauh lebih tua dari kita, tapi dia sudah menjadi tetua tamu. Dia bahkan komandan White Hawk dari Hawk Wolf Guard. Di antara semua diskusi, hanya seorang pemuda yang tetap diam. Pandangannya tetap tertuju pada Li Qingshan sepanjang waktu, tanpa bergeser sedikit pun. Garis wajahnya yang berwarna perunggu terlihat jelas. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia memiliki kemiripan dengan Li Qingshan. Seorang pemuda bertubuh pendek dan gemuk di sampingnya tersenyum. Kakak senior Xiao Yao, mengapa kamu menatapnya dengan serius? Kalian berdua bermarga Li. Jangan bilang kalian saudara. Bagaimana mungkin? Li Xiao Yao mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Aku memang menginginkan saudara seperti itu. Akulah yang benar-benar menginginkan saudara seperti itu. Sudah cukup bagimu untuk mendapatkan perlindungan dari Paman Hua. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu mungkin akan mampu melewati kesengsaraan surgawi dan menghunus pedang di puncak pedang tersembunyi. Saat itu, kamu harus melindungiku. Aku tidak bisa melindungimu. Li Xiao Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa adik kelas Tian ini terkenal lugas, tetapi dia tidak punya motif tersembunyi. Mengenai bantuan yang diberikan Hua Sengshan kepadanya, tidak perlu ditolak. Kalau tidak, dengan bakatnya, mustahil baginya untuk mencapai lapisan ke-10 di usia yang begitu muda. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tahu kau tidak bisa diandalkan. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Oh ya, mengapa aku tidak melihat Paman Hua akhir-akhir ini? Dia tampaknya sedang berkultivasi secara terpencil. Kudengar Paman Hua dan Tetua Li berteman baik. Apakah menurutmu itu benar? Aku tidak yakin soal itu. Kamu harus bertanya pada Paman Hua. Li Xiao Yao sebenarnya tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa Hua Sengshan memperlakukannya berbeda adalah karena pria di puncak pedang tersembunyi, paman keduanya. Tentu saja, dia tidak memiliki bakat luar biasa seperti itu. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan belum mengalami satu pun kesengsaraan surgawi. Namun, ia merasa sudah cukup. Ini adalah jalan seorang pendekar pedang yang ingin ia lalui. Bahkan jika ia tidak dapat mencapai puncaknya, ia ingin menjalaninya selangkah demi selangkah. Ia berpikir dalam hatinya, paman kedua, sekalipun engkau tidak mengakui aku akan tetap menganggapmu sebagai paman keduaku. Li Qingshan merasakan sesuatu dan melirik ke bawah. Ketika dia melihat Li Xiao Yao, dia secara alami merasakan hubungan darah. Dia tidak bisa menahan senyum. Anak dari masa lalu telah tumbuh dewasa. Sekarang, dia telah melenyapkan sebagian besar pedang di puncak pedang tersembunyi. Semuanya adalah artefak spiritual dan misterius. Hanya tersisa 23 pedang berharga. Meskipun pedang-pedang itu tampak berkarat bagi orang biasa, tidak berbeda sama sekali dengan pedang lainnya, matanya bersinar terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Warisan istana koleksi pedang memang sangat dalam.
Aku heran dari mana mereka mengumpulkan begitu banyak pedang berharga. Jika kamu memasukkan pedang berharga yang saat ini digunakan, jumlahnya pasti puluhan. Paviliun Pedang Laut Selatan juga merupakan sekte besar pembudidaya pedang, tetapi mereka pada dasarnya ingin menangis saat melihat puncak pedang tersembunyi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan cukup sulit. 2 atau 3 dari 10 pedang terkenal di istana koleksi pedang tampaknya belum muncul, yang merupakan targetnya. Namun, bagaimana ia bisa menemukan 2 atau 3 pedang terkenal itu dari 23 pedang? Pedang tersembunyi bukan hanya sekedar koleksi. Itu juga merupakan sebuah segel. Li Qingshan hanya tahu sedikit tentang 10 pedang terkenal di istana koleksi pedang, jadi dia tidak tahu nama atau karakteristik pedang terkenal lainnya. Dalam keadaan di mana nilai mereka serupa, bahkan kura-kura roh akan kesulitan untuk mengetahui pedang mana yang terkenal. Ia merasa agak menyesal. Jika ia tahu lebih awal, ia akan menyelidikinya sedikit. Setelah mengambil keputusan, ia mungkin juga akan mencarinya satu persatu. Dia tampaknya telah memisahkan tingkatan pedang. Ming Fei berkata kepada kepala istana sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, itu kemampuannya. Kepala istana tidak terlalu khawatir dengan kenyataan bahwa Li Qingshan hendak mengambil sebuah pedang berharga, atau bahkan pedang terkenal, dari istana koleksi pedang. Itu benar, Ming Fei mencibir. Pedang naga terbang itu sepertinya tersangkut di sini. Li Qingshan menemukan sebuah lubang di sebongkah batu hijau. Bentuknya mirip dengan pedang Soaring Dragon. Ketika dia melihat ke dalam lubang itu seperti mata hitam yang menatapnya, tetapi jika dilihat lebih dekat, tidak ada yang aneh. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Apakah dia sedang berimajinasi? Pada akhirnya, dia menyingkirkan 6 atau 7 pedang lainnya. Dia benar-benar tidak bisa membedakan pedang yang tersisa, jadi dia membiarkannya begitu saja. Terserahlah, itu semua pedang berharga. Aku tidak akan menggunakannya, jadi aku akan memilih satu secara acak. Chapter 1052. Pedang itu berkedip sangat cepat, bagaikan percikan api. Jika Li Qingshan tidak begitu fokus mencari pedang itu, dia mungkin juga akan melewatkannya. Dia terkejut dan ragu, apa yang terjadi? Apakah kepala istana sengaja membujukku agar menghunus pedang berharga yang lebih lemah? Dia tidak bisa disalahkan karena bersikap sangat curiga. Sejak pertama kali menginjakan kaki di jalur kultivasi, istana koleksi pedang tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Bahkan sekarang, mereka masih bersikap agak bermusuhan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, tindakan remeh seperti itu tampaknya bukan gaya kepala istana. Meskipun itu hanya konfrontasi singkat, dia selalu memiliki firasat tajam terhadap musuh-musuhnya. Jika kepala istana tidak mengizinkanku menghunus pedang, mengapa dia mengirimku? Atau apakah dia ingin membunuhku di puncak koleksi pedang, namun tampaknya itu tidak perlu. Terserahlah. Bagaimanapun juga, itu pedang yang berharga. Aku akan mengambilnya. Li Qingshan terbang dan meraih gagang pedang. Awalnya, dia pikir dia harus menggunakan kekuatan iblis lembu untuk menghunus pedang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk menghunus pedang semudah mencabutnya dari sarungnya. Dengan goyangan lembut, karat yang menutupi pedang itu terlepas. Bilahnya setipis sayap jangkrik, hampir transparan. Cahaya bulan terang tiba-tiba berputar dan berkumpul di bilahnya, merembes sedikit demi sedikit. Baru kemudian bilahnya terisi penuh secara bertahap. Ada juga bulan sabit di gagangnya. Li Qingshan mengangkat pedang dan menghadap bulan kuning di langit, membentuk bulan purnama. Ini pembalikan jiwa. Ekspresi Ji Xuanri berubah. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkeramannya pada Soul Destroyer. Ada terik matahari di gagangnya. Soul Reversal dan Soul Destroyer keduanya termasuk dalam 10 pedang terkenal. Meskipun kedua pedang itu tidak memiliki unsur yin dan yang seperti Green Ruins dan Valet Firmament, keduanya tetap memiliki hukum yin dan yang. Konon, keduanya ditempa pada saat yang sama. Mereka adalah sepasang saudara kembar, dan mereka memiliki hubungan misterius satu sama lain. Jangan bilang kalau pedang terkenal itu benar-benar memiliki roh. Li Qingshan terkejut. Meskipun dia belum menyempurnakannya, dia telah menguji kekuatan pedang itu. Hanya dengan keberadaan pedang itu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa pedang berharga biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu jelas merupakan pedang yang terkenal. Perasaannya campur aduk. Awalnya, dia ingin curang, tetapi pada akhirnya, jawaban yang benar langsung muncul. Dia tidak bisa menahan rasa sesal, senang, dan sedikit tidak percaya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa pedang terkenal ini sama sekali tidak bisa menahannya. Dia mungkin bisa menyempurnakannya dengan sedikit usaha lagi. Mungkin karena pesonaku yang luar biasa. Saat pedang ini melihatku, ia seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta pada pria yang tepat untuknya. Ia langsung ingin tidur denganku. Di tengah seruan orang banyak, Li Qingshan meraih pedang pengubah jiwa dan melompat turun dari puncak pedang tersembunyi. Ledakan, Li Qingshan membungkukkan badannya sedikit dan mendarat di depan aula, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Li Qingshan menegakkan tubuh dan berkata kepada kepala istana, Tuan Istana, Anda bisa melepaskanku sekarang, kan? Itu tidak mungkin. Kau bukan seorang kultivator pedang. Bagaimana kau bisa mendapatkan pengakuan pedang pengubah jiwa? Kau pasti menggunakan suatu trik. Seorang tetua dengan marah menegur Li Qingshan. Ya, kultivasinya jelas tersegel, tetapi dia mampu melompat turun dari puncak pedang tersembunyi tanpa cedera apapun. Pasti ada yang salah dengan ini. Kepala istana, tolong tangkap orang ini dan selidiki dia secara mendetail. Seorang pendekar pedang juga mengungkapkan keraguannya. Bahkan jika itu adalah seni tempering tubuh dari sekolah militer, dia mungkin masih akan terluka ketika kultivasinya benar-benar disegel. Untuk sesaat, kerumunan menjadi heboh. Mereka semua ingin mengambil kembali pedang pengubah jiwa dan mengusir Li Qingshan dari gunung.
Mereka tidak dapat disalahkan karena begitu gembira. 10 pedang terkenal itu memiliki arti yang sangat penting bagi istana koleksi pedang. Bahkan para tetua dan ahli pedang tidak dapat memperoleh satu pun, namun orang luar tiba-tiba mengambilnya. Rasanya seperti putra mereka sendiri telah diculik. Mereka berjuang untuk menerimanya. Belum lagi fakta bahwa, orang luar, ini selalu menunjukkan rasa hormat kepada istana koleksi pedang. Bahkan ketika dia berhadapan dengan kepala istana, dia berdiri sejajar. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Diam, kata kepala istana dengan tegas. Puncak langit langsung terdiam. Kepala istana berkata, Li Qingshan bukanlah orang luar. Sebaliknya, dia adalah tetua tamu dari istana koleksi pedang kami. Tidak ada yang salah dengan dia mengambil pedang dari puncak pedang tersembunyi dengan mematuhi aturan kami. Karena dia memilih pedang pengubah jiwa, maka pedang pengubah jiwa juga yang memilihnya. Itu semua adalah kehendak langit. Sekarang setelah kepala istana berbicara, tidak peduli betapa tidak relanya para pendekar pedang dan tetua, mereka hanya bisa menerima hasil ini. Li Qingshan mendengarkan dengan diam. Ia hanya merasa bahwa itu agak tidak wajar, tetapi ia tidak dapat menjelaskan apa itu. Setelah berpikir panjang, ia sampai pada suatu kesimpulan, yaitu bahwa semuanya berjalan terlalu lancar hari ini. Dia sudah terbiasa dengan bahaya, jadi dia agak tidak terbiasa mendapatkan pedang terkenal dengan mudah. Terlebih lagi, kepala istana terlalu baik padanya. Jika itu orang lain, biarlah, tetapi kepala istana telah menyaksikannya secara langsung berubah menjadi iblis. Apakah dia tidak takut ki iblisnya akan mencemari pedang terkenal itu? Kepala istana menggenggam tangannya di depan Li Qingshan. Selamat, sekarang kamu telah memperoleh pedang pengubah jiwa, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di era ini. Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu, kata Li Qingshan. Kemudian, kepala istana berkata, kamu dapat perlahan-lahan memahami jalan tertinggi pedang yang terkandung dalam pedang itu. Namun, untuk memanfaatkan pedang pengubah jiwa dengan lebih baik, kamu bebas mempraktikkan berbagai teknik kultivasi pedang di istana koleksi pedang kami, termasuk kitab suci pedang langit dan bumi. Kepala istana, jangan begitu. Li King Tetua Li hanyalah tetua tamu. Kitab suci pedang langit dan bumi adalah rahasia istana koleksi pedang kami yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Menurut aturan, kitab suci itu tidak dapat diwariskan kepada tetua tamu. Tetua yang baru saja menegur Li Qingshan dengan marah langsung berkata. Tentu saja tidak. Namun, tetua Li telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, jadi Anda dapat dipromosikan menjadi tetua terhormat. Anda akan memiliki hak untuk membaca kitab suci pedang langit dan bumi. Ada seorang menteri tinggi di istana raja, dan ada juga seorang menteri tinggi di sekte. Nama lengkap dari penatua menteri tinggi adalah penatua tamu agung. Mereka memiliki posisi transenden di sekte, tetapi kemungkinan mereka muncul jauh lebih rendah. Biasanya, tidak akan ada satupun dalam beberapa ratus tahun. Ini karena kultivator hebat sangat langka. Bakat hebat dan sumber daya yang sangat banyak seringkali sangat dibutuhkan. Dengan bakat seperti itu, mereka jelas akan direkrut oleh berbagai sekte besar. Mereka tidak perlu menjadi tetua tamu, dan sumber daya yang dapat diterima oleh tetua tamu tidak akan pernah sebesar murid sekte. Akibatnya, istilah tetua terhormat pada dasarnya telah dilupakan oleh semua orang, namun kepala istana mengungkitnya lagi. Tetua yang sangat tidak senang dengan Li Qingshan langsung tersipu malu. Begitu Li Qingshan menjadi tetua yang terhormat, bahkan dia harus tunduk padanya. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, kepala istana meliriknya, dan semua suara penentang langsung terdiam. Beberapa dari mereka tampak sedang berpikir. Penatua Li, bagaimana menurutmu? Kepala istana kemudian bertanya kepada Li Qingshan. Dia tampak sangat ramah. Tentu saja aku senang karena kepala istana begitu menyukaiku. Aku pasti akan menggunakan pedang ini dengan baik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kepala istana berusaha menjeratnya. Namun, Li Qingshan hanya merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya, kepala istana, Anda tidak punya niat buruk terhadap saya, bukan? Tentu saja tidak. Sebelum dia selesai berbicara, tanduk sisi di dada Li Qingshan tiba-tiba menyala. Cahaya bersinar melalui pakaiannya, tampak sangat menarik perhatian di malam hari. Li Qingshan dan kepala istana saling berpandangan dalam diam. Suasana tiba-tiba menjadi agak canggung. Chapter 1053. Li Qingshan memutuskan untuk mengatakan sesuatu untuk memecah suasana canggung. Dia mengeluarkan tanduk sisi. Ini. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Tidak ada satupun pendekar pedang atau tetua dari istana koleksi pedang yang tidak mengenali tanduk sisi. Mereka semua tahu tentang kemampuannya untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat wajah pendekar istana, dan mereka semua merasa agak canggung. Tidak peduli seberapa besar permusuhan yang mereka rasakan terhadap Li Qingshan, kebohongan mereka yang terungkap tepat di depannya seperti tamparan di wajah mereka. Bagaimanapun, istana koleksi pedang masih merupakan sekte yang saleh, dan kepala istana pada dasarnya setara dengan kebanggaan seluruh istana koleksi pedang. Kepala istana menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan amarah tampak melintas di matanya. Namun, ia segera memulihkan ketenangannya. Tanduk sisi ini milik istana koleksi pedangku. Mengapa tanduk itu ada di tanganmu? Saya meminjamnya untuk sementara waktu. Sudut bibir Li Qingshan berkedut saat dia menahan tawanya. Perutnya sudah bergejolak karena tawa. Bahkan jika kepala istana akan langsung menentangnya, dia tidak peduli. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Tanya kepala istana. Tentu, Li Qingshan memberikan tanduk sisi kepada kepala istana dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Istana, apakah apa yang Anda katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja, barang ini sudah ada sejak lama, jadi tidak lagi seefektif dulu. Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, kata kepala istana. Itu hanya masalah kecil, aku jelas tidak akan mempermasalahkannya.
Li Qingshan semakin yakin bahwa ada rencana jahat di sini, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Jika mereka ingin menyakitinya, saat ini, saat kultivasinya disegel, adalah saat yang tepat. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, pasti akan sangat berbahaya jika beberapa kultivator pedang hebat bekerja sama dengan formasi seluruh istana koleksi pedang. Bahkan dia tidak yakin bisa lolos tanpa cedera. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh penguasa istana koleksi pedang? Namun, karena kepala istana tidak menentangnya, Li Qingshan sangat senang menjadi tetua yang terhormat. Dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Keesokan paginya, cahaya di puncak koleksi pedang telah menghilang, dan matahari bersinar di berbagai puncak. Sebagai hasilnya, pemimpin istana koleksi pedang mengadakan upacara sederhana di puncak miring langit, untuk secara resmi menganugerahkan Li Qingshan sebagai tetua terhormat istana koleksi pedang. Di dalam istana yang megah, semua master pedang dan tetua, terlepas dari apakah mereka yakin atau tidak, membungkuk kepada Li Qingshan bersama-sama dan memberi salam, tetua Sang King. Li Qingshan menyilangkan lengannya dan berdiri tegak di atas panggung. Dia tersenyum malas dan pedang pemintal jiwa tergantung di pinggangnya. Kepala istana koleksi pedang bertanya, apakah tetua tertinggi punya sesuatu untuk dikatakan? Li Qingshan terbatuk-batuk sambil mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku akan mengucapkan beberapa patah kata. Tidak perlu bersikap sopan, rekan-rekan kultivator. Karena aku telah menjadi tetua terhormat di istana koleksi pedang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani istana koleksi pedang. Selama kepala istana memberi perintah, aku akan melewati gunung-gunung pedang dan lautan api. Tentu saja, mungkin masih ada orang di sini yang memiliki niat buruk terhadapku, tetapi aku tulus kepadamu. Jika kamu tidak percaya padaku, cabut saja klakson sisi itu. Para master pedang dan tetua saling memandang. Mata mereka dipenuhi amarah. Bukan saja kata-katanya sama sekali tidak tulus di awal, tetapi kalimat terakhirnya bahkan menyentuh titik lemah mereka. Anak ini benar-benar hina. Dari sudut matanya, Li Qingshan dapat melihat bahwa jari kelingking kepala istana koleksi pedang pada pedang surga yang miring sedikit gemetar. Jika dia terus mengganggunya, dia mungkin akan jatuh dan menghunus pedangnya. Dia tidak dapat menahan tawa. Aku hanya bercanda, hanya bercanda. Pokoknya, aku harap kita bisa bekerja keras bersama dan membuat istana koleksi pedang semakin baik dan lebih baik lagi. Setelah itu, kepala istana koleksi pedang tidak dapat diganggu dengan basa-basi lagi. Dia langsung berkata kepada Ji Xuanri, Xuanri, bawa tetua Sang King ke pavilion langit dan bumi untuk membaca buku pedang tersembunyi langit dan bumi. Setelah itu, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Para tetua dan master pedang juga bubar. Aula menjadi sunyi. Ji Xuanri tersenyum. Penatua Li, sudah lama sekali kita tidak bertemu, tetapi kita masih belum bertemu secara resmi. Saya Ji Xuanri. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuanri. Meskipun ia berbicara dengan sopan dan sikapnya agak tenang, ia tidak dapat menyembunyikan kebanggaannya sebagai seorang jenius. Ia bagaikan matahari di langit, selalu berdiri tegak saat menerangi dunia. Baiklah, Li Qingshan hampir membunuh putra mahkota Xia Agung belum lama ini, jadi mengapa dia peduli dengan putra mahkota Provinsi Hijau? Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara dan memanggilmu Qingshan. Ngomong-ngomong soal itu, pedang kita ada hubungannya. Benar-benar, apa hubungannya? Tanya Li Qingshan. Qingshan, kamu mungkin hanya tahu sedikit tentang 10 pedang terkenal di istana koleksi pedang. Pedangku ini disebut Soul Destroyer. Pedang ini lahir dari kuali yang sama dengan Soul Switcher. Bisa dibilang pedang ini milik saudara. Ji Xuanri menepuk-nepuk pedang Soul Destroyer di pinggangnya. Kalau begitu aku merasa tersanjung. Li Qingshan tersenyum dan bertanya, kamu pasti punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Namamu Ji Xuanri, jadi apakah ada satu lagi yang bernama Ji Xuanyu? Dia sudah mengerti secara garis besar bahwa nama asli Little N adalah Ji Xuanyu, sedangkan Xuanyu merupakan homonim yang diberikan oleh Ratu Kegelapan untuk mengenang putrinya yang telah meninggal dunia. Ji Xuanri berpikir sejenak. Mari kita bicara sambil berjalan. Keduanya melangkah keluar dari aula. Ji Xuanri juga tidak terbang. Dia berjalan perlahan menuju puncak Heaven Lianing dan berkata setelah berpikir sejenak. Ini adalah masalah pribadi keluargaku, jadi tidak pantas jika orang lain mengetahuinya. Namun, masalah pribadi di kediaman Raja Chu adalah masalah resmi Provinsi Hijau. Entah sudah berapa banyak rumor yang beredar sejak lama. Karena kamu ingin mendengarnya, Qingshan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku memang punya adik perempuan bernama Xuanyu, tetapi dia meninggal saat dia masih muda. Ini juga salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Ekspresi Ji Xuanri agak sedih, seolah-olah dia benar-benar merasakan penyesalan yang amat dalam. Benar-benar, Li Qingshan menatapnya dengan saksama, tetapi ia berusaha keras untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Ia hanya menyesali kenyataan bahwa 9 transformasi iblis dan ilahi tidak memiliki transformasi sisi, yang dapat membuatnya dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Jika ia melihat seseorang berpura-pura, ia akan meninju mereka. Mungkin kau tidak begitu percaya padaku. Meskipun istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin agak bermusuhan, hubungan kita sangat baik. Namun, sejak Xuanyu meninggal, pikiran Ratu Kegelapan menjadi agak tidak normal. Dia percaya ibuku adalah orang yang menyebabkan kematian Xuanyu. Petik 2. Karena itulah lebih baik membunuhnya saja. Li Qingshan mencibir. Itu tidak benar. Saat ini, Provinsi Hijau dilanda masalah baik secara internal maupun eksternal. Wabah belalang ada di mana-mana secara internal, sementara Provinsi Kabut menimbulkan ancaman secara eksternal. Itulah yang kita butuhkan agar kedua sekte besar itu mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama.
Jika Ratu Kegelapan tidak memprovokasi kita dan bersikeras membunuh para pengikut istana koleksi pedang kita, kita tidak akan mengambil inisiatif. Sebenarnya, bahkan jika kau tidak menghentikan kami, aku akan mengampuni nyawa Ratu Kegelapan. Perkataan Jisuanri benar-benar memiliki pengaruh pada calon Raja Chu, menempatkan seluruh provinsi hijau di telapak tangannya. Oh, apakah kamu tidak takut ibumu marah? Tanya Li Qingshan. Ini untuk situasi umum provinsi hijau. Aku yakin ibuku akan mengerti. Kita sudah sampai di paviliun langit dan bumi. Ji Xuanri berhenti. Saat berbicara, dia sudah tiba di depan sebuah bangunan. Bangunan itu diukir dari gunung, tingginya lebih dari 300 meter. Bangunan itu tinggi dan megah, dengan dua kata, surga dan bumi, terukir di atasnya. Tampaknya bangunan itu telah diukir dengan pedang, tajam dan megah. Chapter 1054. Saya ingin menyempurnakan pedang pengalih jiwa setelah saya berlatih kitab suci pedang langit dan bumi, kata Li Qingshan. Li Qingshan berkata, dengan jiwa pedang bunga liar di sekitarnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa memurnikan pedang pengubah jiwa. Cukup adil. Kita tidak terburu-buru. Kau harus benar-benar memahami jalannya pedang. Aku yakin akan ada hari di mana kita bisa bertarung berdampingan. Ji Xuanri menggenggam tangannya dan pergi dengan anggun. Li Qingshan mengusap dagunya dan merenung sejenak. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Sepertinya, Ming Fei dan Ji Xuanri sama sekali tidak tampak seperti pelaku di balik kematian Little N, dan Ji Xuanri tampak seperti berusaha berteman dengannya. Dia tidak melihat adanya niat jahat. Namun, urusan dunia tidak dapat diprediksi, dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Dia tidak dapat memastikannya begitu saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Mengapa transformasi Shizi tidak ada? Terserahlah, aku akan melihat seberapa hebat teknik tertinggi dari istana koleksi pedang terlebih dahulu. Sekalipun aku tidak berlatih ilmu pedang, aku tetap dapat mengajarkannya kepada Little N dan pedang pengalih jiwa. Dengan mengingat hal itu, Li Qingshan melangkah ke paviliun langit dan bumi. Teriakan hantu masih bergema di telinganya. Fu Qingjin terbangun dari kegelapan yang pekat. Ia merasa kepalanya terbelah. Setiap inci tubuhnya tampak mengerang. Ia mengulurkan tangan ke sampingnya hampir secara naluriah, dan sensasi dingin dan halus memenuhi tangannya. Ia menenangkan diri. Pedang reruntuhan hijau masih ada di sana. Kakak senior, kamu sudah bangun, kata Yu Zijian dengan heran sekaligus gembira. Zijian, asal kamu baik-baik saja. Fu Qingjin melihat Yu Zijian dan memaksakan senyum dengan susah payah, tetapi itu datang dari lubuk hatinya. Kakak senior, kultivasimu, sudut mata Yu Zijian memerah. Fu Qingjin memejamkan mata dan memeriksa dirinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa kultivasinya pada dasarnya telah hancur. Bahkan jiwanya terluka parah. Bahkan mungkin dia tidak akan pernah bisa pulih. Jika seorang kultivator biasa mengalami hal seperti ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Tidak apa-apa, aku bisa melatih kultivasiku kembali secara perlahan. Selama aku masih hidup, masih ada kesempatan. Oh ya, siapa yang menyelamatkanku? Fu Qingjin membuka matanya dan hanya tersenyum pahit. Ketika pedang Green Ruins patah, pukulan mental yang dideritanya jauh lebih besar daripada sekarang, tetapi dia masih bisa menahannya. Karena semuanya akan kembali menjadi debu, maka kultivasinya tidak layak untuk diberi perhatian khusus. Yu Zijian menjelaskan apa yang telah terjadi dan meminta maaf. Li Qingshan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Fu Qingjin. Meskipun dia memahami dendam di antara kedua pria itu dan tidak dapat menyalahkan Li Qingshan atas pilihannya, dia tetap merasa kasihan pada Fu Qingjin. Begitu ya, banyak hal yang terjadi tadi malam. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, Tetua Sangqing, kata Fu Qingjin. Kau tidak menyalahkannya, Yu Zijian bertanya dengan heran. Bukankah dia menyelamatkanmu? Setidaknya, dia menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku tidak akan mampu bertahan sampai kepala istana dan yang lainnya datang menyelamatkanku. Saat Fu Qingjin berkata demikian, dia membelai pedang Green Ruins dengan lembut dan merasakan melemahnya jiwanya. Dia mendesah pelan dalam hati. Bukan hanya dia yang terkena gelombang kejut dari miriat Ghost Banner dalam jarak sedekat itu. Bahkan pedang Green Ruins pun telah rusak. Ekspresinya berubah saat dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kakak senior, ada apa? Yu Zijian bertanya dengan tajam. Tidak ada. Fu Qingjin menggelengkan kepalanya. Dia mengirimkan indera jiwanya ke pedang Green Ruins, tetapi dia perlahan mengerutkan kening. Tiba-tiba, sinar matahari yang hangat membanjiri ruangan. Ji Xuanri masuk. Dia tampak seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi, yang membuat orang-orang merasa dekat. Dia berkata dengan lembut, Qingjin, apakah kamu merasa lebih baik? Kakak senior pertama, kau sudah datang. Yu Zijian berdiri. Ia sangat menghormati kakak senior pertamanya ini. Kakak senior Xuanri, aku agak tidak enak badan. Mohon maaf atas kekasaranku. Fu Qingjin berbaring di tempat tidur dan menggenggam tangannya sambil tersenyum. Aku tidak perlu khawatir sekarang karena kau bersikap seperti ini. Pedang bisa patah, tapi tidak dengan hatimu. Jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menyerahkan segalanya, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu. Minumlah pil ini untuk saat ini. Ji Xuanri menepuk bahu Fu Qingjin dan mengeluarkan banyak botol. Semuanya adalah pil dan obat-obatan terbaik di dunia, bukan hanya dari istana koleksi pedang tetapi juga dari tabungan pribadi Ji Xuanri. Terima kasih, kakak senior pertama. Yu Zijian merasakan hatinya menghangat. Baginya, cinta semacam ini adalah pesona istana koleksi pedang, dan kakak laki-laki pertama sebelum dia telah memainkan peran besar di dalamnya. Pedang tidak memiliki emosi, tetapi manusia memiliki perasaan. Fu Qingjin mengangguk, tetapi dia tidak dapat membuka cincin sumerunya. Yu Zijian buru-buru menyimpan pil itu untuknya. Fu Qingjin tiba-tiba berkata, kakak senior, aku ingin jalan-jalan.
Sekarang, Ji Xuanri terkejut. Tubuhku seperti reruntuhan. Aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami maksud pedang reruntuhan hijau. Kultivasi saya telah maju secara drastis sejak saya terluka terakhir kali. Tidak, itu terlalu berbahaya, kata Ji Xuanri. Tidak apa-apa. Dengan Zijian yang melindungiku, Ratu Kegelapan mungkin tidak akan datang lagi. Bagaimana mungkin jalan pedang pembantaian ini tidak berbahaya sama sekali? Fu Qingjin sangat lemah, tetapi tatapannya sangat tegas. Baik-baik saja maka, setelah berpikir sejenak, Ji Xuanri akhirnya menyetujuinya. Dia meninggalkan setumpuk jimat lagi. Tapi mari kita bicarakan ini setelah kamu pulih. Aku tidak akan mengganggu pemulihanmu. Ketika Ji Xuanri melangkah keluar, matanya sedikit menyipit. Dia berbalik dan memberi Fu Qingjin dan Yu Zijian senyuman lembut lagi sebelum terbang dengan pedangnya. Fu Qingjin memperhatikan sosok Ji Xuanri yang menghilang. Di sampingnya, Yu Zijian menghela napas memuji, kakak senior pertama memang orang baik. Ya, Fu Qingjin mengangguk. Sebelum malam ini, dia juga percaya akan hal itu. Bagi adik-adiknya, Ji Xuanri seperti kakak laki-laki. Namun, dia mulai ragu sekarang. Apakah semuanya benar-benar seperti yang terlihat di permukaan? Kakak senior, kapan kita berangkat? Tanya Yu Zijian. Saat ini, kata Fu Qingjin. Secepat itu, Yu Zijian terkejut. Jangan lewatkan momen yang menyenangkan. Bisakah Zijian melindungiku? Fu Qingjin tersenyum. Ya, mata Yu Zijian bersinar terang. Fu Qingjin menatap wanita di hadapannya sambil tersenyum. Dia telah tumbuh semakin kuat, dan pikirannya telah matang dan tajam. Namun, tampaknya ada beberapa hal yang tidak berubah sama sekali. Dia melirik pedang Violet Cloud di punggungnya dan berpikir dalam hati, aku akan melindungimu juga, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Ayo pergi. Yu Zijian mengeluarkan sebuah perahu kertas putih yang cantik. Dengan gerakan lembut, perahu kertas itu berubah menjadi seukuran perahu biasa, melayang di udara. Yu Zijian dengan hati-hati menggendong Fu Qingjin ke atas perahu. Ini pasti teknik rekayasa aliran mohisme. Dari mana kamu mendapatkannya? Fu Qingjin bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang teman dari prefektur Clear River memberikannya kepadaku. Pasti menyenangkan, bukan? Berbaringlah, kakak senior. Aku akan berlayar. Yu Zijian duduk di bagian depan perahu. Perahu itu hanyut turun dari puncak gunung, didorong oleh angin gunung. Di puncak Heaven's Reliance, Ji Xuanri menyaksikan ini dari atas. Ia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Baru ketika perahu meninggalkan istana Sword Collection, senyumnya perlahan menghilang. Ia berkata tanpa menoleh ke belakang, Ibu, Qingjin tampaknya merasakan sesuatu. Jika mereka merasakan sesuatu, biarlah demikian. Mereka tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Ming Fei bersandar pada pilar dan berdiri dalam bayangan. Jika bukan karena Li Qingshan, apakah kau benar-benar akan mengampuni wanita jalang itu? Chapter 1055. Saat Li Qingshan melangkah ke istana langit dan bumi, pemandangan di depannya berubah dan berubah. Apa yang dilihatnya bukanlah istana megah, tetapi seluruh dunia. Di bawah langit biru dan awan putih, di atas bumi dan pegunungan yang tebal, ada burung-burung dan binatang buas, bunga-bunga dan burung-burung, ikan dan serangga, semuanya telah dipersiapkan. Li Qingshan berdiri di depan sungai yang jernih. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan rumput hijau, dan sungai itu berdeguk. Di bawah cahaya matahari, sungai itu berkilauan dengan cahaya yang jernih. Beberapa ikan mas merah berenang di dalamnya, membuatnya tampak penuh kehidupan. Hati Li Qingshan tergerak. Ia berjongkok dan mematahkan sebilah rumput. Saat rumput itu patah, rumput itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis, melesat ke arah alis Li Qingshan. Itu seperti ki pedang yang dilepaskan oleh pendekar pedang yang tak tertandingi. Menarik. Li Qingshan tersenyum. Dia meniupnya, dan seberkas cahaya itu terpantul. Namun, tindakannya mencabut rumput itu tampaknya memengaruhi seluruh dunia. Rumput itu tumbuh liar, berubah menjadi pedang ki yang tak berujung yang menyerbu ke arah Li Qingshan. Pedang itu dipenuhi dengan niat pedang yang tak berujung dan mendalam. Li Qingshan melompat ringan ke udara. Ikan mas merah di sungai tiba-tiba melompat keluar dari air, berubah menjadi cahaya pedang merah, berenang ke arahnya. Cahaya itu penuh dengan kelincahan dan perubahan, dan itu adalah kemauan pedang baru. Li Qingshan melambaikan lengan bajunya untuk menangkis ki pedang. Dalam sekejap, aliran sungai, rumput, pohon, bunga, burung, ikan, dan serangga semuanya menjadi hidup, berubah menjadi ki pedang berwarna ungu dan merah yang tak terhitung jumlahnya, berisi kehendak pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan gerimis yang jatuh dari langit dan angin sepoi-sepoi di udara juga berubah menjadi ki pedang. Ada yang terus-menerus, ada yang lincah, ada yang berat, dan ada yang berat. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan semuanya. Seolah-olah dia telah memasuki dunia pedang. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi pedang, dan semuanya mengandung tekad pedang yang mendalam. Apakah kau ingin bertarung denganku di sini? Ki iblis Li Qingshan melonjak, mengusir lapisan ki pedang. Sialan, tempat apa ini? Frenzied Flower Saber Soul mengeluarkan raungan marah. Saya juga ingin tahu. Diamlah, kami mungkin membutuhkanmu nanti. Li Qingshan mengendurkan bahunya. Jelas, ini bukan sekadar tempat untuk belajar ilmu pedang. Mungkin ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh kepala istana untuknya, sebuah perwujudan dari niat jahatnya. Namun, sejauh ini dia tidak merasakan adanya bahaya yang mengancam jiwa. Keinginan untuk membunuhnya dengan penyergapan seperti ini hanyalah khayalan belaka. Kemudian, dia melihat bahwa awan putih yang berarak di langit dan pegunungan yang membentang di kejauhan berubah menjadi ki pedang yang tak terbatas. Yang satu samar-samar terlihat, sedangkan yang lain kuat dan berat. Menarik, iblis perang telah muncul. Li Qingshan meraung. Ki iblis membumbung tinggi ke langit, melonjak dan mengembun menjadi iblis perang yang jahat.
Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah bilah pedang besar muncul di tangannya, dan dia mulai mengayunkannya. Gelombang ki pedang mencabik-cabik ki pedang yang memenuhi langit. Ki itu menembus gunung-gunung, menembus awan-awan, dan menyebabkan cuaca berubah. Kau menggunakan pedang. Sebuah suara terkejut terdengar dari langit. Apakah kamu tidak berkultivasi dalam dao pedang? Sebuah suara langsung bergema dari bawah tanah. Kedua suara itu sama-sama tua, tetapi yang satu jelas, sedangkan yang lain berat. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat kedua suara itu bergema, pedang ki yang terus berkembang di sekitarnya berubah kembali menjadi gunung, sungai, awan putih, bunga, burung, ikan, dan serangga. Dunia kembali ke keadaan semula. Bahkan rumput yang dipatahkan Li Qingshan pun tumbuh kembali, bergoyang pelan. Kalian pastilah tetua langit dan bumi dari istana koleksi pedang. Meskipun Li Qingshan tidak tahu banyak tentang istana koleksi pedang, ia memiliki sedikit pemahaman tentang para kultivator pedang puncak. Biara Chan dari Deva Naga memiliki 4 raja pelindung, sedangkan istana koleksi pedang memiliki 3 kultivator pedang besar. Selain kepala istana, ada juga tetua langit dan bumi. Para tetua langit dan bumi tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Bukankah ini jebakan yang telah dipasang oleh kepala istana? Nak, karena kau tahu nama-nama kami, mengapa kau tidak memberitahu kami nama-nama kalian? Kata Elder Earth. Namaku Li Qingshan, seorang tetua terhormat yang baru dipromosikan dari istana koleksi pedang. Li Qingshan menggenggam kedua tangannya sebelum menurunkannya lagi. Ngomong-ngomong, jangan bilang kau benar-benar tidak tahu. Dia menolak untuk percaya bahwa kepala istana tidak memberi tahu mereka. Memangnya kenapa kalau kami tahu? Memangnya kenapa kalau kami tidak tahu? Kata Elder Earth. Jadi apa? Tempat apa ini? Tanya Li Qingshan. Paviliun langit dan bumi, kata tetua bumi. Alam pedang langit dan bumi, kata tetua bumi. Kalau begitu bolehkah aku bertanya di mana aku bisa melihat kitab pedang langit dan bumi? Tanya Li Qingshan. Semua yang kau lihat adalah kitab pedang langit dan bumi. Namun, berapa banyak bentuk pedang yang dapat kau pahami akan bergantung pada kemampuanmu untuk memahaminya, kata Penatua Bumi. Karena kau menggunakan pisau, tidak ada gunanya bahkan jika kau datang ke sini, kata Penatua Bumi. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja, kata Li Qingshan. Tunggu sebentar, karena kamu sudah datang, sebaiknya kamu memahaminya. Karena kamu mampu menghunus pedang pengubah jiwa, itu berarti kamu memiliki takdir dengan pedang. Jalan pedang begitu luas dan mendalam sehingga tidak dapat dibandingkan dengan teknik pedang. Li Qingshan berpikir, jika aku memberitahu jiwa pedang bunga liar itu, dia mungkin akan langsung melompat keluar dan membunuh kalian berdua, 2 orang tua pemalsu yang sok penting itu. Dibandingkan dengan omong kosong seperti dia punya takdir dengan pedang, dia lebih percaya pada perasaannya sendiri. Namun, di luar dugaannya, kedua tetua langit dan bumi justru sangat ingin agar orang luar seperti dia memahami teknik rahasia tertinggi dari istana koleksi pedang. Li Qingshan berpikir, apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh kepala istana? Sepertinya dia jelas-jelas berusaha menjeratku dengan berbagai cara, tapi di mana niat jahatnya? Kitab suci pedang langit dan bumi sungguh menakjubkan. Buku ini layak untuk dipahami. Buku ini pasti akan sangat membantu jalan pedang Little N. Alhasil, katanya, karena kamu begitu tulus, aku akan memahaminya. Kedua tetua langit dan bumi terdiam sesaat. Mereka dibuat terdiam oleh kata-katanya yang tak tahu malu. Oh ya, bolehkah aku bertanya ada berapa banyak bentuk pedang di kitab pedang langit dan bumi? Tanya Li Qingshan. Aku tidak tahu, tidak ada seorang pun yang berhasil memahami semua bentuk pedang, kata Penatua Heaven. Tidak perlu serakah, selama kamu bisa memahami setengah dari bentuk pedang, kamu akan bisa menguasai dunia dengan pedangmu, kata Elder Earth. Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak jurus pedang yang telah kalian berdua kuasai? Li Qingshan kemudian bertanya. 2142 wujud, kata dua tetua langit dan bumi dengan bangga. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam kultivasi terpencil di aula langit dan bumi, jadi mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa mendalamnya kitab suci pedang langit dan bumi. Fakta bahwa kitab suci pedang langit dan bumi sangat sulit dipahami dan dipahami hingga batasnya adalah aspek yang paling menarik dari kitab suci pedang langit dan bumi. Li Qingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kau tertawakan? Tanya Elder Earth. Aku menertawakan kurangnya bakat di istana koleksi pedang. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Berani sekali kau, berani sekali kau. Kedua tetua langit dan bumi itu sangat marah. Kalau tidak, kenapa kau tidak bisa mempelajari satu jurus pedang pun? Li Qingshan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejek si brengsek sok tahu itu. Pendekar pedang yang sombong dan bodoh, bagaimana kau bisa tahu betapa mendalamnya kitab suci pedang langit dan bumi? Tidak ada gunanya bicara lagi. Kami ingin melihat berapa banyak bentuk pedang yang bisa kau pahami. Chapter 1056. Li Qingshan perlahan menutup matanya, pikirannya menjadi tenang. Tidak ada lagi riak-riak. Dalam hal pemahaman, dia tidak pernah percaya bahwa dirinya sangat kuat. Ketika pertama kali melihat kaligrafi pedang kursif, dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Sebaliknya, Little N lah yang telah memahami gaya pedang dan mewariskannya kepadanya. Akan tetapi, melalui pengamatannya barusan, dia menemukan bahwa untuk memahami kitab pedang langit dan bumi sebenarnya tidak memerlukan pemahaman, melainkan deduksi. Keduanya sering tampak serupa, tetapi sebenarnya berbeda secara mendasar. Pemahaman adalah kilasan inspirasi ketika sebuah apel jatuh di kepala Anda, sementara deduksi adalah sejumlah besar perhitungan, eliminasi, dan eksperimen. Meskipun tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan jawaban yang benar, kemampuan yang mereka butuhkan sebenarnya berbeda.
Raja Pohon Beringin telah memahami hukum-hukum dunia melalui kuali provinsi kabut karena percabangannya yang luar biasa untuk mendapatkannya, bukan semacam pemahaman. Tidak seorang pun dapat memahami semua bentuk pedang di pedang langit dan bumi, tetapi itu bukan karena istana koleksi pedang kekurangan orang. Dalam 10.000 tahun terakhir, ada begitu banyak tokoh yang mencengangkan, jadi bagaimana mungkin tidak ada seseorang dengan pemahaman yang luar biasa. Pemahaman Little N dapat digambarkan sebagai yang tertinggi, tetapi belum mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, itu karena kompleksitas kitab suci pedang langit dan bumi telah melampaui batas yang dapat dipahami oleh satu orang. Dalam hal deduksi, Li Qingshan dipenuhi dengan rasa percaya diri. Inilah yang paling baik dilakukan oleh kura-kura roh. Dia diam-diam mempraktikkan metode penekanan laut milik penyu roh, dan pikirannya mencerminkan seluruh pedang langit dan bumi. Setelah itu, dia mulai memperolehnya. Li Qingshan mengangkat tangannya, dan seutas angin lembut digenggam di telapak tangannya. Kitab suci pedang langit dan bumi, bentuk pertama. Pedang langit dan bumi yang baru saja tenang mulai menyerbu lagi, namun kali ini dengan Li Qingshan sebagai pusatnya. Li Qingshan mengangkat lengannya dengan lembut, dan angin sepoi-sepoi bertiup di telapak tangannya. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang cepat, dan terus berubah. Bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Li Qingshan mulai menari-nari, dan seluruh pedang langit dan bumi pun ikut menari bersamanya. Rumput tumbuh, aliran sungai berdeguk, ikan mas berenang, dan kerikil terdiam. Setiap postur dan setiap pemandangan memiliki bentuk pedang. Dalam waktu singkat, Li Qingshan telah menyimpulkan 538 gaya. Para tetua langit dan bumi tercengang. Mereka telah menghabiskan lebih dari setahun untuk memahami begitu banyak bentuk pedang, tetapi seorang bidat yang bahkan bukan seorang kultivator pedang telah menyimpulkannya dalam sekejap. Itu di luar imajinasi mereka. Tetua Tian berkata, saudara muda, Anda tidak perlu terlalu terkejut. Kultivasinya sudah berada pada kesengsaraan surgawi ketiga, yang merupakan alam yang lebih tinggi dari kita saat itu. Indra ketuhanannya jauh lebih cepat, jadi wajar saja jika dia mampu memahami bentuk-bentuk pedang sederhana ini dengan sangat cepat. Ini baru permulaan. Kakak senior benar, semakin banyak bentuk pedang yang ada di kitab suci langit dan bumi, semakin dalam dan tidak jelas bentuknya. Nanti, dia akan tahu seberapa kuatnya. Seperti yang diduga, saat dia menyimpulkan jurus ke-767, gerakan Li Qingshan berangsur-angsur melambat, tetapi masih semulus air mengalir. Dia mendorong kekuatan ramalan kura-kura roh hingga batasnya. Dibandingkan dengan rahasia dan takdir surgawi yang tidak dapat diprediksi, kitab suci pedang langit dan bumi yang tersembunyi di alam langit dan bumi tidak terlalu rumit. Penatua bertanya dengan heran, dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa memahaminya secepat itu? Bahkan para kultivator hebat pun tidak dapat memahaminya secepat itu. Tetua Tian bertanya dengan ragu, apakah dia benar-benar seorang ahli pedang sejak lahir? Penatua menjawab dengan sebuah pertanyaan, lalu, kita dihitung sebagai apa? Tetua Tian juga tidak dapat menjawab. Semua orang yang bisa menjadi kultivator pedang hebat adalah ahli pedang yang hebat. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ayo terus menonton. Dia akan segera mencapai titik kritis. Bentuk pedang yang dia pahami saat ini hanyalah yang paling dasar. Ketika Li Qingshan mencapai wujud 1001, dia tiba-tiba terdiam, karena dia telah memahami semua unsur paling dasar dalam kitab suci alam langit dan bumi, dari sehelai rumput atau setetes embun hingga awan atau jajaran gunung. Li Qingshan, aku akui bahwa kau memang orang yang mengikuti jalan pedangku. Mampu memahami lebih dari 1000 jurus pedang dalam waktu yang singkat, sudah cukup bagimu untuk memasuki sejarah istana koleksi pedang, kata Tetua Tian dengan takjub. Bahkan ada rasa lega dalam suaranya. Baiklah, cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah. Kau akan membutuhkan setidaknya 1 dekade untuk menguasai 1000 jurus pedang ini sepenuhnya. Itu akan cukup untuk kau gunakan seumur hidupmu, kata Tetua Di. Bisakah kau diam? Jangan mengganggu orang lain saat mereka sedang berkultivasi. Kau sudah sangat tua, tetapi kau bahkan tidak memiliki sedikit pun akal sehat. Li Qingshan membentak dengan kasar. Kau, Tetua Tian dan Tetua Tian sama-sama geram. Dunia berubah warna karena mereka. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepada mereka seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu teruslah memahami. Kalau kau tidak bisa memahami 1951 bentuk, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kitab suci alam langit dan bumi, kata Tetua Di dengan marah. Jangan bandingkan aku denganmu. Li Qingshan memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Aku sudah mendapatkannya. Li Qingshan mulai bergerak lagi. Dia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan mengarahkannya ke langit. Gemuruh. Kilatan petir menyambar langit. Awan-awan bergulung-gulung dan menumpuk. Gerimis jatuh dan menyatu dengan aliran air. Aliran air meresap ke dalam tanah, menyebabkan tanaman tumbuh dan berkembang. Serangga-serangga yang bersembunyi di dalam tanah merayap ke atas daun-daun dan mengeluarkan suara mereka sendiri. Baru saja ketika Tetua Tian dan Tetua Tian mengujinya, dia tercerahkan. Hanya dengan mengumpulkan semua elemen dasar saja tidak bisa disebut dunia. Elemen-elemen ini harus berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan lebih banyak perubahan. Oleh karena itu, ia mengganggu, mengatur ulang, dan mengembangkan. Setelah memperkenalkan perubahan ini, kesulitan derivasi meningkat. Namun, meskipun gerakan Li Qingshan lambat, dia tidak berhenti. Kura-kura roh itu setenang mungkin. Ia juga sabar mungkin. Ia terus menyimpulkan setiap gerakan. Tetua Tian dan Tetua Tian sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Namun, Li Qingshan tidak peduli dengan perasaan mereka. Tidak lama kemudian, dia melampaui 1951 bentuk yang disebutkan oleh Penatua Di.
Setelah beberapa hari lagi, dia melampaui 2142 bentuk milik Penatua Tian. Alam pedang langit dan bumi mulai menunjukkan perubahan yang belum pernah dilihat oleh Tetua Tian dan Tetua Tian sebelumnya. Matahari terbit dan terbenam, bulan dan bintang bergerak, embun beku menutupi tanah, salju musim dingin turun. Selain siklus dasar kehidupan dan kematian, Li Qingshan memperkenalkan 4 musim dan 4 musim. Tetua Tian dan Tetua Tian tidak punya pikiran lain. Mereka menatap kosong ke pemandangan ini. Apa yang terjadi selanjutnya bagaikan mimpi. Sesaat, gurun yang sepi. Sesaat kemudian, lautan yang mengamuk. Li Qingshan bagaikan dewa. Ia berdiri di pusat dunia dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Baik itu dinginnya gletser atau dahsyatnya letusan gunung berapi, semuanya mengandung bentuk pedang misterius. Setelah entah berapa lama, Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Alam pedang langit dan bumi tiba-tiba hancur. Saat ini dia berdiri di aula yang gelap, dalam, dan tinggi. Dua lelaki tua yang memegang pedang duduk di dekatnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Mulut mereka menganga, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Li Qingshan melangkah keluar dari paviliun. Dia hanya mengucapkan 3 kata yang bergema di paviliun langit dan bumi. Chapter 1057. Di luar paviliun langit dan bumi, siapa yang tahu berapa hari telah berlalu, tetapi matahari tetap cerah dan indah. Segala sesuatu di alam pedang langit dan bumi bagaikan mimpi. Li Qingshan melirik tangannya. Perasaan mengendalikan segalanya benar-benar memabukkan. Tidak heran jika para tetua langit dan bumi menolak untuk pergi. 3.000 bentuk pedang terpantul dalam benaknya. Perubahan mendalam dan keajaiban asal-usulnya memperluas wawasannya. Tingkat penguasaannya tidak kalah dengan gaya pedang yang diwarisi dari Last Ending Frenzied Blade. Ini mungkin gaya pedang terkuat di dunia 9 provinsi. Begitu dia menggunakannya, dia bisa memandang rendah seluruh dunia. Tentu saja, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk benar-benar menguasainya, tetapi itu pasti akan jauh lebih mudah daripada tetua langit dan bumi. Ini karena dia telah memahami buku panduan pedang yang lengkap. Ada perbedaan mendasar antara dia dan mereka yang mencoba memahaminya secara membabi buta. Tapi, siapakah yang meninggalkan kitab pedang langit dan bumi? Li Qingshan memiliki tebakan samar. Ketika dia menyimpulkan 3.000 bentuk pedang, dia merasakan bahwa mereka mirip dengan niat pedang dalam kaligrafi 3 mutlak. Walaupun mereka adalah bentuk ekspresi yang sangat berbeda, mereka mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda. Hasilnya, ia memperoleh gaya pedang yang telah dipelajarinya dari kaligrafi 3 mutlak. Benar saja, gaya-gaya itu beresonansi satu sama lain, itulah sebabnya ia mampu memperoleh 3.000 bentuk pedang secara lengkap dalam waktu yang singkat. 5 dewa abadi benar-benar telah meninggalkan jejak yang dalam di Provinsi Hijau. Li Qingshan menoleh ke belakang. Mungkinkah? Selamat telah memahami jalan pedang tertinggi dalam kitab pedang langit dan bumi. Pandangan sang kepala istana agak campur aduk. Sebagai kepala istana, ia hanya memahami 1751 bentuk. Di belakangnya, ekspresi Ming Fei dan Ji Xuanri terus berubah. Mereka berdua terkejut dan jengkel, juga sedikit tidak percaya. Sepertinya tidak terlalu sulit. Apakah kalian bertiga sudah menungguku di sini? Li Qingshan sangat bingung. Tidak peduli apa yang direncanakan oleh kepala istana, bahkan, Bulan Utara, pun bisa mati jika 5 pembudidaya pedang hebat bekerja sama dengan formasi pedang pelindung. Sementara itu, kekuatan yang telah ditunjukkannya selalu seperti Raja Iblis. Apakah perlu terus memberinya keuntungan? Mengingat perbedaan kekuatannya yang sangat besar, apa gunanya merencanakan sesuatu? Atau mereka menginginkan lebih? Qingshan, aku punya permintaan yang lancang. Bisakah kau mencatat 3.000 bentuk pedang ini dan mewariskannya? Ji Xuanri berkata dengan penuh harap. Kepala istana koleksi pedang dan Ming Fei juga tergoda. Inilah perbedaan terbesar antara memahami seluruh gaya pedang dan hanya sebagian gaya pedang. Yang terakhir tidak dapat diajarkan. Karena evolusi di alam pedang langit dan bumi terlalu rumit. Selain gerakan pedang yang paling dasar, begitu mereka memasuki tahap pencampuran dan evolusi, setiap ahli pedang akan memiliki pengalaman mereka sendiri. Tidak ada jalan yang sama persis. Paling-paling mereka hanya bisa memverifikasi satu sama lain. Hanya dengan naik ke puncak, melihat segala sesuatu dengan mata kepala sendiri dan memahami semua perubahan, seseorang akan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Bahkan jika itu hanya satu gerakan, itu tidak akan cukup. Itu sama sekali bukan masalah. Lagi pula, aku adalah tetua kelas atas dari istana koleksi pedang. Kalau bukan karena kemurahan hati master istana, aku tidak mungkin bisa mempelajari kitab pedang tersembunyi langit dan bumi ini, kata Li Qingshan dengan sangat murah hati. Mata penguasa istana koleksi pedang berbinar, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Buku pedang langit dan bumi yang lengkap tidak hanya dapat meningkatkan kultivasinya secara drastis, tetapi juga dapat menyebabkan kekuatan seluruh istana koleksi pedang mengalami perubahan kualitatif. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Qingshan, kata Ji Xuanri. Li Qingshan mengganti topik, namun, bagaimanapun juga, aku bukanlah seorang kultivator pedang. Sejauh ini, aku hanya memperoleh kitab pedang tersembunyi langit dan bumi secara garis besar. Aku hanya akan dapat meringkas misteri gaya pedang setelah menguasainya. Dan jika aku ingin menuliskan gaya pedang di atas kertas, mungkin 10.000 lembar kertas pun tidak akan cukup, apalagi sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu hari. Jika aku membuat kesalahan dalam ketergesaanku, aku akan berada dalam masalah besar. Li Qingshan menepisnya dengan serius. Hanya orang bodoh yang akan mewariskan jurus pedang tertinggi meskipun dia jelas tahu bahwa penguasa istana koleksi pedang memusuhi dia. Dia bisa menggunakan ini untuk membuat mereka tetap tegang sehingga istana koleksi pedang harus mempertimbangkan kembali rencana apapun yang sedang mereka rencanakan. Pemimpin istana koleksi pedang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Li Qingshan berusaha menghindarinya, yang membuatnya sangat tidak senang.
Namun, alasan Li Qingshan lurus dan benar. Dia tidak dapat menemukan masalah dengan itu, dan karena dia mengandalkannya untuk mewariskan buku pedang tersembunyi langit dan bumi, dia tidak dapat mendesaknya terlalu keras. Kalau begitu, luangkan waktu untuk memahaminya. Aku akan membantumu menyelesaikannya lebih cepat. Saat itu, kau bisa menjadi tetua agung sejati di istana koleksi pedang kami. Saya adalah murid biara Chan dari Devanaga, kata Li Qingshan. Status seorang tetua agung di istana koleksi pedang tidak kurang dari penguasa istana koleksi pedang, atau bahkan sedikit lebih tinggi. Mereka dapat memutuskan arah yang diambil seluruh sekte, sehingga otoritas mereka jauh lebih besar daripada tetua pejabat tinggi. Namun, penguasa istana koleksi pedang sebenarnya bersedia membiarkan orang luar seperti dia memegang jabatan itu. Saya hanya seorang murid biasa. Saya yakin istana koleksi pedang kita lebih toleran daripada biara Chan milik Devanaga, kata guru istana koleksi pedang itu dengan penuh arti. Baiklah, aku yakin hari itu akan tiba. Li Qingshan tersenyum dalam hati. 3.000 pedang memang menawan. Suasana agak suram di paviliun yang tinggi dan megah itu. Debu beterbangan di udara. Li Qingshan berjalan melewati deretan rak buku yang tinggi dan berat, dengan cepat membolak-balik buku sebelum menutupnya lagi. Ia mengambil lembaran batu giok satu persatu sebelum meletakkannya kembali. Paviliun pedang tersembunyi, disinilah sebagian besar murid istana koleksi pedang berlatih ilmu pedang. Itu adalah fondasi istana koleksi pedang. Hanya ahli pedang dan tetua yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang berhak memasuki paviliun langit dan bumi. Banyak murid istana koleksi pedang tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di sana sepanjang hidup mereka. Setelah memperoleh bentuk 3.000 pedang, Li Qingshan benar-benar tergoda untuk kembali menekuni ilmu pedang. Kitab suci pedang langit dan bumi terlalu kuat, tetapi roh pedang bunga liar menolak untuk membiarkannya menyempurnakan pedang pengalih jiwa apapun yang terjadi. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah menyerah. Bagaimanapun, meskipun pedang pengalih jiwa adalah pedang yang terkenal, pedang itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan pedang bunga liar terminal. Pedang yang terakhir dapat dianggap sebagai pedang terkenal di alam Asura. Tetapi apapun yang terjadi, kitab pedang langit dan bumi tetap layak untuk dipahami, meski hanya untuk diteruskan ke Little N. Namun, paviliun pedang tersembunyi memiliki sistem kultivasi pedang yang paling lengkap. Dengan kemampuannya untuk menyimpulkannya, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Li Qingshan berjalan melewati deretan rak buku lainnya dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri di ujung koridor, menghadap cahaya. Sosok itu adalah seorang pria tampan yang tersenyum padanya. Cheng San, Qingshan, lama tak berjumpa. Atau mungkin aku harus memanggilmu tetua Sangqing. Hua Sengzan berjalan mendekat sambil membawa pedang di punggungnya, yang menambah keanggunannya. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar jenius terhebat di prefektur Sungai Jernih. Li Qingshan menepuk bahunya sambil tersenyum. Berhentilah menggodaku. Jenius macam apa aku jika dibandingkan denganmu? Itu semua berkat pedang di punggungku yang kumiliki dengan kultivasiku saat ini. Mungkin tidak setara dengan pedang soul switching milikmu, tapi itu tetap pedang langka yang berharga. Hua Sengzan menjelaskan, tetapi dia tidak menyebutkan nama pedang itu. Tiba-tiba, dia bertanya, oh benar, kamu masih belum menyempurnakan pedang pengalih jiwa, kan? Chapter 1058. Belum, aku ingin menyempurnakan pedang pengalih jiwa setelah aku mencapai prestasi kecil dalam jalan pedang. Apa? Ada masalah? Li Qingshan memegang gagang pedang pengalih jiwa. Rasa dingin menusuk telapak tangannya, yang sangat nyaman. Dia hampir yakin bahwa dia mungkin benar-benar ditakdirkan dengan pedang pengalih jiwa. Hua Sengzan berkata, tidak apa-apa. Ini juga berhasil. Dengan kekuatanmu, tidak masalah apakah kau memiliki pedang ini atau tidak. Junior Hua, kamu di sini juga. Suara Ji Xuanri tiba-tiba terdengar. Dia melangkah ke paviliun pedang tersembunyi yang suram dengan senyum hangat di wajahnya. Kakak senior pertama, Hua Sengzan menundukkan kepalanya dan membungkuk. Tangannya sedikit gemetar di lengan bajunya. Kalian sekarang bisa dianggap sebagai teman lama. Kalau saja tidak ada apa-apa, aku pasti akan mentraktir kalian minum. Ji Xuanri mengangguk ke arah Hua Sengzan dan berkata kepada Li Qingshan, Qingshan, apa kau kenal? Tahu apa? Tanya Li Qingshan. Saya baru saja menerima berita bahwa Master Kehendak Tunggal telah dianugerahkan jabatan sebagai Raja Biksu. Biara Chan dari Devanaga sedang mengadakan upacara besar di Gunung Buddha Agung, mengundang para kultivator dari seluruh provinsi hijau. Saya juga diundang. Ji Xuanri berjalan mendekat dan melirik Hua Sengzan tanpa sengaja. Tangan Hua Sengzan yang gemetaran malah menjadi tenang. Sangat cepat, Li Qingshan terkejut. Dia mengerti bahwa ini mungkin bukan hanya untuk merayakan Little N, atau mereka tidak akan pernah terburu-buru. Mereka mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk membahas cara menghadapi Raja Belalang Terbang, kalau mereka memberi tahu musuh. Kau telah menghabiskan cukup banyak waktu di paviliun langit dan bumi, jadi sepertinya kau sudah tahu. Aku ingat kau adalah rekan dari Raja Biksu Kehendak Tunggal, kan? Bahkan aku tidak bisa tidak mengagumi kecepatan kultivasimu, Ji Xuanri tersenyum. Kamu terlalu baik. Kapan kamu berencana berangkat? Tanya Li Qingshan. Mungkin hari ini. Apakah kamu mau ikut denganku? Tanya Ji Xuanri. Tidak, kamu bisa pergi dulu. Aku ingin tinggal di sini lebih lama. Paviliun pedang tersembunyi sangat luas dan dalam. Aku juga ingin bertemu dengan Cheng San. Li Qingshan menatap Hua Sengzan di sampingnya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membaca teknik pedang di sini terlebih dahulu. Oh benar, saudara muda Hua, pergilah ke puncak Heavenland. Kepala istana memiliki beberapa instruksi untuk para master pedang dan tetua di berbagai puncak sebelum dia pergi, kata Ji Xuanri. Baik, senior. Hua Sengzan menerima perintah itu dan berjalan keluar dari paviliun. Pada saat dia hendak keluar dari Hidden Sword Court,
Dia berbalik dan tersenyum, Qingshan, jangan menempa pedang. Sinar matahari menyinari wajahnya dari sudut tertentu. Setengah gelap dan setengah terang, menggambarkan garis luar wajahnya yang tampan. Itu penuh kemudahan dan kegembiraan. Pupil mata Ji Xuanri mengecil. Senyum hangat membeku di wajahnya. Mengapa? Tanya Li Qingshan. Aku tidak berpikir kau cocok dengan ilmu pedang. Kenapa kau tidak mencoba menggunakan pisau saja? Kata Hua Sengshan. Ayo kita minum bersama. Li Qingshan berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Hua Sengshan. Mari kita tunggu malam ini. Sudah bertahun-tahun. Aku juga ingin ngobrol seru denganmu. Hua Sengshan melambaikan tangannya sambil tersenyum dan melangkah keluar menuju sinar matahari yang cerah. Tepat saat Li Qingshan hendak mengejarnya, Ji Xuanri menghalangi jalannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Adik Hua lebih pintar dari kebanyakan orang. Hanya saja terkadang kamu suka bertindak sendiri. Benar-benar, atau ada yang salah dengan pedang pengalih jiwa ini. Dengan suara dentang, Li Qingshan menghunus pedang pengalih jiwa dan mengarahkannya ke tenggorokan Ji Xuanri. Kudengar Li Qingshan adalah orang yang membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Istana pedang tersembunyi kami sangat baik padamu. Kami tidak hanya mengangkatmu menjadi tetua kelas atas, tetapi kami bahkan membuatmu memahami pedang tersembunyi langit dan bumi. Apakah ini caramu membalas budi kami? Tanya Ji Xuanri. Saya membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Li Qingshan mencibir, benar sekali. Aku membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Jika seseorang menunjukkan sedikit kebaikan kepadaku, aku jelas akan membalas budi. Aku bisa menjadi tetua kelas atas yang baik di istana pedang tersembunyi, dan aku dapat membantumu menulis pedang tersembunyi langit dan bumi. Bahkan menyempurnakan pedang pengalih jiwa ini tidak akan menjadi masalah. Namun, apapun rencanamu, aku sarankan kamu untuk berhenti sebelum terlambat. Aku bukan musuh yang kamu inginkan. Kamu harus percaya bahwa aku menginginkan seorang teman, bukan musuh. Adapun apakah kamu bersedia menulis buku panduan pedang atau menyempurnakan pedang pengalih jiwa, itu semua terserah padamu. Aku tidak akan memaksamu. Ji Xuanri dengan lembut menyingkirkan bilah pedang itu. Li Qingshan menyarungkan pedangnya. Ini adalah istana koleksi pedang. Dia bisa terlibat dalam pertempuran hebat tanpa rasa takut, tetapi dia harus mempertimbangkan keselamatan Hua Sengshan. Hua Sengshan jelas telah mengambil risiko yang sangat besar untuk memperingatkannya. Begitu mereka jatuh, tidak akan ada jalan kembali. Ji Xuanri membungkuk dengan anggun dan meminta maaf. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya sejenak. Ia menggenggam pedang pengalih jiwa dan menghunus bilah lainnya. Bilahnya setipis sayap jangkrik, berkilauan karena cahaya bulan. Apakah pedang ini merupakan tempat rencana istana koleksi pedang berada? Apapun, tidak peduli apapun, aku harus memastikan keselamatan Hua Sengshan terlebih dahulu. Li Qingshan berpikir, tepat saat dia hendak meninggalkan paviliun pedang tersembunyi dan mengejar Hua Sengshan, ada kilatan cahaya di depannya, yang menyatu menjadi dinding. Garis-garis cahaya melesat keluar dari berbagai puncak, berkumpul di puncak pedang tersembunyi di langit. Garis cahaya melesat turun dari puncak, menyelimuti paviliun pedang tersembunyi dan menyegel Li Qingshan di dalamnya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan seberkas cahaya dari puncak pedang tersembunyi terpelintir dan hancur. Paviliun pedang tersembunyi yang telah berdiri selama beberapa milenium hancur menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Li Qingshan berdiri di reruntuhan dengan pedang akhir yang mekar di depannya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada penyergapan seperti yang dia bayangkan. Lingkungan sekitar terasa damai. Hanya ribuan halaman yang melayang di udara seperti salju. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke puncak pedang tersembunyi. Jelas, formasi pedang pelindung belum melepaskan kekuatan penuhnya. Apa yang istana koleksi pedang coba lakukan? Apakah mereka hanya ingin menjebakku di sini untuk sementara waktu? Li Qingshan memperluas indera jiwanya dan mengamati sekelilingnya, tetapi ia gagal menemukan kehadiran Hua Sengshan. Di bawah puncak Heaven's Lianing, cahaya berkelap-kelip ketika pedang ki bersilangan. Li Xiaoyao saat ini sedang fokus, mengedarkan ki sejatinya untuk memberi tenaga pada pedang di tangannya saat ia berlatih pedang dengan serius bersama para senior dan juniornya. Terdengar suara gemuruh yang hebat, dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka melihat ke arah paviliun pedang tersembunyi. Li Xiaoyao mengalihkan pandangannya, tetapi dia terus berlatih. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul di hadapannya. Di mana kediaman Hua Sengshan? Li Xiaoyao tercengang. Ia tidak menyangka Li Qingshan akan muncul di hadapannya lagi dan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Semua orang membungkuk dengan pedang mereka dengan tergesa-gesa. Penatua Sangqing. Penatua Sangqing, tetua Hua telah pergi bersama kepala istana dan yang lainnya, kata Li Xiaoyao sopan. Apakah ada tetua atau ahli pedang lain bersama mereka? Hati Li Qingshan mencelos, dan dia bertanya lebih lanjut. Saya kira tidak demikian. Sialan, Li Qingshan mengutuk. Melawan Raja Belalang yang melonjak, hanya kultivator hebat yang bisa ikut campur. Bahkan jika itu adalah upacara biasa, tidak ada alasan untuk hanya membawa Hua Sengshan. Penatua Sangqing, apakah ada yang salah? Li Xiaoyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Selama beberapa tahun terakhir, Hua Sengshan telah merawatnya dengan sangat baik, jadi dia jelas peduli. Di puncak manakah Yu Zijian berada? Namun, Li Qingshan mengetahui bahwa Yu Zijian telah mengajak Fu Qingjin dalam perjalanan, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Fu Qingjin terluka parah, jadi mengapa dia tidak beristirahat dengan baik di istana koleksi pedang? Untuk apa dia bepergian? Sebuah bayangan menjulang di atasnya. Li Qingshan telah mengambil keputusan. Terserah, aku akan pergi ke biara Chan milik Devanaga dan melihat apa yang mereka rencanakan. Chapter 1059.
Li Qingshan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Li Xiaoyao yang kebingungan. Meskipun dia sudah memutuskan untuk mengakhiri keluhannya, dia tidak dapat memutuskan perasaan yang berhubungan dengan darah. Ketika dia memikirkan bagaimana nama, Xiaoyao, berasal dari seleranya yang buruk, dia berkata, "Kau ikut denganku. Kamu mau kemana?" Li Xiaoyao menunjuk hidungnya sendiri. "Apa yang kamu tanyakan begitu banyak? Aku lihat kamu punya bakat, jadi aku akan mengajakmu berlatih." Li Qingshan meraih bahu Li Xiaoyao dan melesat pergi. Formasi pedang pelindung itu tidak lagi menghentikannya, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Para murid istana koleksi pedang menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu mendesah. Xiaoyao benar-benar telah memenangkan hadiah besar. Dia benar-benar menarik perhatian seorang tetua. Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Penatua Sang King, di mana kita akan berlatih? Ini adalah pertama kalinya Li Xiaoyao berada di ketinggian seperti ini. Dia melihat pemandangan di tanah berubah dengan cepat. Selain rasa takutnya yang naluriah, dia juga merasakan kegembiraan yang tak tertahankan. Kita sampai. Li Qingshan berbalik dan turun dengan cepat. Li Xiaoyao pertama kali merasakan dunia berputar di sekelilingnya sebelum seluruh tanah menghantamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat karena ketakutan karena jantungnya seakan-akan akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dengan suara keras, Li Qingshan mendarat di tanah dan menimbulkan awan debu. Li Xiaoyao ambruk di tanah, masih merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia berhasil bangkit setelah beberapa kali berusaha keras dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa ia hanya berada di kaki gunung tandus. Gunung itu bahkan tidak tampak berbahaya seperti puncak gunung istana koleksi pedang. Penatua Sang King, di mana kita? Jangan panggil aku tetua, bentak Li Qingshan. Dia benar-benar muak dengan bentuk sapaan ini saat ini. Dia, senior. Li Xiaoyao menggigil dalam hati. Kakinya menjadi agak lemah. Itu bahkan lebih mengerikan daripada terbang di langit. Apa yang kau takutkan? Apakah aku akan memakanmu? Li Qingshan berkata dengan tidak senang, tetapi dia lupa bahwa dia sedang marah. Kekejaman Raja Daemon atau Raja Iblis benar-benar dapat membuat orang takut setengah mati jika dia tidak sengaja membocorkannya. Jika Li Xiaoyao tidak percaya bahwa paman kedua ini tidak akan menyakitinya, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Dia menggertakkan giginya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Tidak. Petik 2. Li Qingshan mendesah dalam hatinya, "Kau tahu siapa aku bagimu. Menjaga jarak dariku bukanlah hal yang buruk bagimu. Kau tentu akan mengerti di masa depan. Bagaimanapun, istana koleksi pedang bukanlah tempat yang baik. Jangan kembali." Li Xiaoyao berteriak. Dia selalu ingin menjadi pendekar pedang, jadi dia baru bisa masuk ke istana koleksi pedang setelah melalui banyak kesulitan. Setelah berpuluh-puluh tahun bertekun, ia hampir mencapai puncak pedang tersembunyi dan mencabut pedangnya, tetapi ia disuruh untuk tidak kembali. Seolah-olah ia akan kehilangan nyawanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk membela diri, sebuah tangan besar menekan seperti awan gelap, mencengkeram kepalanya. Anggaplah dirimu beruntung. Awalnya, bahkan jika kau punya waktu 1000 tahun lagi, kau mungkin masih tidak dapat melihat atau menyentuh buku pedang berisi langit dan bumi ini. Sekarang setelah aku memberikannya kepadamu, seberapa banyak yang dapat kau pahami akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Berbagai perubahan pada kitab pedang yang terkandung langit dan bumi tercermin di lautan kesadaran Li Qingshan, secara langsung menanamkannya ke dalam pikiran Li Xiaoyao. Tubuh Li Xiaoyao berkedut seolah-olah dia tersengat listrik. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh dunia telah didorong dengan paksa ke dalam dirinya. Tubuh dan jiwanya telah berkembang ratusan atau ribuan kali, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia ingin pingsan, tetapi pikirannya sangat jernih. Dia bisa merasakan setiap rasa sakit yang kecil. Kenyataannya, jika bukan karena penindasan Li Qingshan dengan kura-kura roh, dia benar-benar akan meledak dan mati. Mengenai apakah Li Xiaoyao akan langsung kehilangan akal sehatnya atau tidak, itu bukan pertimbangan Li Qingshan. Pertemuan yang sangat beruntung itu tiba-tiba datang ke pangkuannya. Jika dia tidak sanggup menanggung sedikit penderitaan ini, maka dia bisa mati. Itu menyakitkan. Biarkan aku mati. Petik 2. Li Xiaoyao meratap dalam hati. Ia benar-benar ingin mati. Tiba-tiba, ia merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, seperti orang yang hampir mati kehausan di padang pasir yang baru saja menemukan setetes embun. Meskipun itu tidak cukup untuk menyelamatkan hidupnya, itu sudah cukup untuk menghiburnya. Dia mencoba memusatkan pikirannya pada pedang itu, dan dalam keadaan linglung, dia melihat aliran ki pedang. Pikirannya bergetar. Meskipun dia tidak punya bakat atau kemampuan untuk memahaminya, ini adalah pedang yang paling dia cintai. Seperti pelangi yang dibiaskan dari setetes embun. Pelangi itu mengandung perubahan yang tak berujung dan mendalam, yang perlahan-lahan menarik pikirannya, memungkinkannya untuk menahan rasa sakit. Bentuk pertama dari kitab pedang langit dan bumi. Dia menggunakan 3000 bentuk pedang satu per satu. Li Qingshan menggunakan metode yang sangat brutal untuk secara langsung menanamkan kitab pedang langit dan bumi ke dalam pikiran Li Xiaoyao. Li Xiaoyao merasa seperti 10.000 tahun telah berlalu, tetapi matahari tetap tinggi di langit. Matahari hanya bergeser sedikit. Li Qingshan melonggarkan cengkeramannya, dan Li Xiaoyao langsung ambruk di tanah seperti boneka yang talinya telah dipotong. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia mendengar suara berat Li Qingshan, "Kamu masih punya kesabaran. Kamu belum mengecewakan nama Li Xiaoyao. Jangan lupa apa yang aku katakan. Jauhi istana koleksi pedang." "Ya, paman kedua," Li Xiaoyao bergumam menjawab. Li Qingshan tersenyum sebelum segera menarik kembali senyumnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Gunung Buddha besar. Ia merasa bahwa upacara penobatan raja kali ini tidak akan berlangsung damai.
Tentu saja, setiap kali dia kembali ke Gunung Great Buddha, dia selalu menjumpai sesuatu, tetapi apa sebenarnya yang menantinya kali ini? Biara Chan milik Deva Naga. Karena itu adalah tanah suci agama Buddha, tempat itu tidak dihiasi dengan lentera atau spanduk. Sebaliknya, tempat itu hanya dibersihkan dengan hati-hati. Namun, wajah para biksu dan murid dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak Raja Belalang terbang melarikan diri dari aula penindasan iblis, seluruh gunung Buddha besar tampak diselimuti oleh awan gelap. Di bawah serangan dendam Raja Belalang yang melonjak, berita tentang rekan-rekan murid yang tewas dalam pertempuran terus bergema tanpa henti. Banyak makhluk juga mati di mulut serangga. Bukan hanya biksu satu lampu yang merasa sangat bersalah. Setiap murid Biara Chan dari Deva Naga merasa bertanggung jawab, malu menghadapi sesama pembudidaya dan penganutnya. Namun, dengan lahirnya seorang Raja Biksu baru, sebuah lubang tampak terbuka di awan gelap. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Biara Chan milik Deva Naga pasti tidak akan terkalahkan oleh bahaya apapun. 3 garis cahaya yang luar biasa melesat menembus langit dan mendarat di depan gunung, berubah menjadi penguasa istana koleksi pedang, Ji Xuanyu, dan Ming Fei. Biksu penyambut tamu bergegas menyambut mereka. Tuan dari Istana Koleksi Pedang berkata dengan keras, Istana Koleksi Pedang telah datang berkunjung. Selamat datang, Kepala Istana. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh, jadi silakan datang dan mengobrol. Suara biksu Dauntless terdengar dari puncak gunung. Ketiganya menaiki anak tangga, melewati gerbang gunung dan tiba di depan aula besar di puncak. Yang mereka lihat hanyalah 4 Raja Pelindung, Biara Chan dari Deva Naga yang berkumpul bersama. Bahkan biksu Unraget telah mengenakan kasaya baru, berdiri di sana sambil tersenyum. Setelah saling menyapa, sang pemimpin Istana Koleksi Pedang bertanya, di mana rekan One Will? Biksu Dauntless berkata, One Will masih membuat persiapan di belakang aula. Silakan pergi ke aula samping dan beristirahat untuk saat ini. Upacara akan segera dimulai. Ketika waktunya tiba, dia akan keluar untuk menemuimu. Biksu yang tak marah itu secara pribadi menuntun jalan bagi mereka bertiga, membawa mereka ke aula sisi timur sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ming Fei menghunus pedangnya dan menggoyangkannya pelan. Bilahnya menghilang, tetapi ruang beriak, dan Hua Seng San terjatuh. Chapter 1060. Istana Koleksi Pedang, Puncak Watercut. Yin Xiaochou memegang pedang pemecah air erat-erat di kedua tangannya, dahinya menempel pada gagang pedang saat dia berlutut di gua yang gelap. Dia telah mempertahankan sikap ini untuk waktu yang sangat lama. Kemarahan, penghinaan, kebencian, dan kebingungan bagaikan gelombang kegelapan yang menyerbu hatinya. Aku adalah ahli pedang, penerus pedang terkenal, bintang harapan Istana Koleksi Pedang. Aku akan menjadi kultivator pedang hebat suatu hari nanti, dan aku bahkan mungkin menjadi penguasa Istana Koleksi Pedang. Tapi kenapa aku kalah? Terlebih lagi, dia telah kalah telak, kehilangan muka di hadapan banyak teman-teman seperjuangannya. Kepala istana jelas tahu bahwa orang itu telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mengapa Anda ingin saya pergi dan menderita penghinaan seperti itu? Dia tampak bertanya pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak bertanya pada pedang air yang rusak. Sejak dahulu kala, keduanya telah menjadi satu, dengan hati sebagai pedang, dan pedang sebagai hati. Karena kamu terlalu lemah. Tiba-tiba terdengar suara, pedang air pecah bergetar pelan. Dia tidak tahu apakah itu suara pedang atau suara hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu lemah? Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, aku sudah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan menjadi penguasa puncak di Istana Koleksi Pedang. Bagaimana aku bisa dianggap lemah? Lebih lemah dari Li Qingshan. Kata suara itu, Yin Xiaochou merasa seakan-akan tersambar petir. Nama ini bagaikan mimpi buruk, menatapnya dari atas, mengejek kelemahannya. Ia bahkan tidak bisa mengumpulkan kepercayaan diri untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Apa itu prinsip pedang? Membunuh iblis dan menegakkan keadilan. Kau salah. Pedang adalah senjata pembantaian. Pedang tidak baik atau jahat, dan tidak ada yang namanya kesopanan. Pedang itu dingin, itu pembantaian, itu untuk meremehkan dunia, itu tak terkalahkan. Yin Xiaochou kehilangan kata-kata. Kamu harus lebih kuat. Anda bisa menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari Li Qingshan. Suara itu meraung, dan getaran pedang pemecah air menjadi semakin keras, berubah menjadi nada yang aneh. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya masih bisa menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari Li Qingshan. Mata Yin Xiaochou berbinar, dingin dan ganas. Bunuh Li Qingshan. Yin Xiaochou berkata, mendengar suaranya menyatu dengan suara itu. Gema itu bergema di dalam gua tempat tinggal yang gelap. Baru saja, jika ada seseorang di sini, Anda akan mendengar Yin Xiaochou berbicara sendiri dengan 2 nada yang berbeda. Sebuah perahu kertas hanyut terbawa angin. Fu Qingjin berbaring dengan tenang di dalam perahu, menatap langit biru dengan linglung. Yu Zijian duduk di depan perahu dengan punggung menghadap Fu Qingjin. Tangannya menangkup pipinya. Tanpa menoleh, dia berkata, saudara bela diri senior. Apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Sewaktu aku masih muda, aku tumbuh di Istana Koleksi Pedang. Semua senior dan juniorku seperti keluarga bagiku. Meskipun kepala istana bersikap serius dalam tutur kata dan tingkah lakunya, ia selalu bersikap sangat toleran terhadapku, bak seorang ayah yang penyayang. Selir Ming, di sisi lain, jauh lebih kuat. Aku takut padanya sejak aku masih muda. Dia seperti ibu yang tegas, kakak senior Xuanri. Suara Fu Qingjin rendah dan cepat berlalu, hampir menghilang di udara. Kakak senior Xuanri adalah seorang kakak yang lembut dan baik hati. Meskipun aku tidak tumbuh di Istana Koleksi Pedang, aku bisa mengerti perasaanmu, kakak senior. Saat aku berada di Istana Pedang Bangga, kita seperti saudara dan saudari, kata Yu Zijian sambil mengenang.
Kamu tidak mengerti. Apakah begitu? Ah, kakak senior, kenapa kamu menangis? Apakah karena lukamu sakit, atau kamu khawatir kultivasimu tidak akan pulih? Bukankah kakak senior pertama mengatakan itu? Kultivasimu pasti akan pulih. Yu Zijian menoleh dan melihat Fu Qingjin sudah berlinang air mata. Ia menyeka air matanya dengan cepat. Ia belum pernah melihatnya selemah ini sebelumnya. Kamu tidak mengerti. Fu Qingjin menggelengkan kepalanya pelan. Dibandingkan dengan luka-lukanya dan kultivasinya yang hancur, ada rasa sakit dan keputusasaan yang lebih dalam yang benar-benar mencabik hatinya, menggerogoti semua kenangan indahnya. Dia melihat kembali ke pedang patah di sampingnya. Dia hanya merasa masih ada beberapa hal yang tidak akan hancur menjadi puing-puing. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Kita di mana? Seberapa jauh kita dari istana koleksi pedang? Fu Qingjin bertanya. Dia linglung sepanjang perjalanan. Dia bahkan tidak menghitung lokasinya atau jarak yang telah mereka tempuh. Kita baru saja tiba di prefektur Tanah Putih. Kita hampir 1000 kilometer jauhnya dari istana koleksi pedang. Perahunya stabil, tetapi terlalu lambat. Kakak senior, di mana kita akan berhenti? Yu Zijian sangat bingung. Fu Qingjin awalnya berkata bahwa dia ingin memahami niat pedang reruntuhan hijau, tetapi dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kalau begitu, mari kita berhenti sejenak, kata Fu Qingjin. Tapi di bawah sana hanya tanah kosong. Tidak ada reruntuhan sama sekali, kata Yu Zijian. Tepat di bawah pohon itu, Fu Qingjin duduk dan menunjuk ke pohon layu di tanah tandus itu. Baik-baik saja maka, perahu itu hanyut. Fu Qingjin berdiri sambil memegang pedangnya. Yu Zijian ingin menopangnya, tetapi dia mendorongnya. Gali lubang, buat lebih dalam. Fu Qingjin menunjuk ke bagian bawah pohon yang layu. Ya, Yu Zijian menghunus pedang Violet Cloud. Dengan putaran cahaya ungu yang lembut, dia menggali lubang yang dalam. Ada banyak sekali akar yang terputus di sana, semuanya telah layu. Tanah di prefektur Tanah Putih tidak putih. Berikan aku pedang itu. Fu Qingjin mengulurkan tangannya, dan Yu Zijian menyerahkan pedang awan ungu kepadanya. Fu Qingjin menatap pedang reruntuhan hijau dan pedang awan ungu di tangannya. Ia pernah percaya bahwa ini adalah ikatan takdir mereka, tetapi ternyata, itu juga ilusi. Akibatnya, ia melemparkan pedang reruntuhan hijau dan pedang awan ungu ke dalam lubang yang dalam. Kakak senior, Yu Zijian membelalakkan matanya. Dia bingung. Putuskan hubunganmu dengan pedang awan ungu dan tambahkan tanahnya. Fu Qingjin memejamkan matanya. Yu Zijian pada dasarnya meragukan apakah Fu Qingjin telah kehilangan akal sehatnya. Bagi para kultivator pedang, mereka pada dasarnya hidup selama pedang itu ada, dan mereka akan mati jika pedang itu dilupakan, apalagi ketika mereka adalah dua pedang yang terkenal. Jangan banyak bertanya, aku akan memberitahumu alasannya di masa depan. Suara Fu Qingjin sangat lemah, tetapi penuh dengan tekad. Kalau saja pedang Green Ruins tidak terpotong menjadi dua bagian dan menghancurkan tekad warisan, kalau saja luka berat dari Panji Myriad Ghost tidak dihancurkan dan menghancurkan kecerdasan pedang, dia mungkin tidak akan pernah menemukan rahasia ini. Baiklah kalau begitu. Yu Zijian memutuskan untuk pergi bersama Fu Qingjin terlebih dahulu sebelum diam-diam mengingat tempat ini. Dia bisa kembali dan menggalinya di masa depan. Hua Sengzan berlutut dengan satu lutut sambil memegang tangan kanannya. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu. Lalu apakah kau tahu bahwa kau sebenarnya sedang menyakitinya? Suara kepala istana terdengar dingin dan berwibawa. Aku tidak tahu. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya lagi. Aku sudah memperlakukanmu sebagai orang yang cerdas dan membesarkanmu dengan sangat baik, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan hal bodoh seperti itu pada akhirnya. Kepala istana, kau terlalu meremehkanku. Jika aku benar-benar pintar, mengapa aku harus datang ke istana koleksi pedang? Hua Sengzan tersenyum getir. Ji Xuanri berjongkok di samping Hua Sengzan dan mengangkat dagu Hua Sengzan. Ia terus tersenyum hangat, tetapi matanya dipenuhi rasa kasihan. Adik Hua, dengan bakat dan kemampuanmu untuk memahami, kau seharusnya bisa berdiri di samping kami hanya dalam beberapa tahun, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Saat itu, apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Hua Sengzan membalas dengan sebuah pertanyaan. Bersambung. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.